Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni dari Sukaraja Wetan, dari SDN Sukaraja Wetan 2 selaku moderator di acara webinar kali ini. Dan ada teman saya, ada Ibu Eka Kurnia di sana yang sedang dalam perjalanan. Ibu Eka, halo Ibu Eka. Halo, mohon maaf Ibu. Saya ini baru pulang dari rumah sakit. Mohon maaf saya sambil mobiling di jalan. Iya, tidak apa-apa. Menyempatkan hadir ya hari kali ini. Itu Ibu Eka Kurnia sebagai host di acara webinar kali ini. Nah, langsung saja ya ke kegiatan webinar kali ini dilatar belakangi karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk menerapkan kurikulum di pendidikan di Indonesia. Kali ini adalah di ranah jenjang sekolah dasar seperti itu. Nah, webinar kali ini itu akan membahas tentang berbagai praktik baik yang telah dilakukan oleh para narasumber hebat kita ini yang berdua ya, untuk untuk dijadikan sebagai semua dalam menjalankan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah kita masing-masing seperti itu. Nah, sebelum ke sambutan dari tamu undangan, mungkin nanti saya akan memperkenalkan dua narasumber hebat kita. Itu ada Ibu Yani Mulyani, maaf. Ibu Yani, boleh di-unmute Ibu Yani, silahkan sapa teman-teman yang lain. Halo, selamat siang Bu Moderator dan teman-teman guru yang sudah hadir di ruang virtual ini. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dan dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Ibu Yani ya. Nih Ibu Yani ini guru penggerak angkatan 2 gitu ya. Selain guru penggerak juga begitu PP angkatan 6, guru penggerak angkatan 6 ya Bu Yani ya. Dan juga sekarang sedang menjadi narasumber kalau tidak salah ya. Narasumber dari kegiatan yang akan nanti IKM. Selain sebagai seorang guru, Ibu Yani ini ternyata dari dulu jadi sebagai penyiar radio ya. Selain itu juga selamat siang semuanya. Sebagai penyiar radio dan selain itu juga sebagai konten kreator ya. Ada aktif di semua sosmed itu, mungkin yang kenal pasti yang tahu di daerah Majalengka mungkin kenal sama Bu Yani ya. Itu aktif di TikTok, di Instagram, di YouTube apalagi ya. Itu jadi pelopor guru penggerak di ranah YouTube waktu itu. Ya, kemudian ada yang narasumber kedua yaitu Ibu Sumarni. Ibu Sumarni ini sebagai Kepala Sekolah SDN Ciprei 1. Mangga Ibu Sumarni disapa teman-teman yang lainnya, Ibu Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua guru hebat dan peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu, teman-teman semua. Marilah kita akan implementasi itu untuk kurikulum merdeka ya Ibu. Ya marilah kita ciptakan merdeka belajar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sumarni. Ibu Sumarni ini juga tadinya adalah guru penggerak angkatan 2 dan kemudian lanjut jadi pengajar praktik di guru penggerak angkatan 6 ya, Ibu Sumarni ya. Iya. Dulunya beliau itu sebagai guru di sini di daerah Kutamanggu kalau tidak salah. Nah, setelah melaksanakan guru penggerak beliau dapat di Babakan Menjeti Bu. Ini ya, rezeki mungkin ya perpindahan. Iya, kan menjadi satu. Ya, dia percaya untuk jadi kepala sekolah. Mohon maaf, ini
dari saya yang kurang jelas. Halo. Saya pindah device. Lu cuman kepalanya aja. Saya. Ya Kami Allah. ucapkan kami ucapkan Kepalanya selamat aja datang yang kepada Bapak Ibu guru hebat semua. nggak ada suaranya. Hari ini akan dibersamai oleh dua narasumber yang hebat. Untuk narasumber pertama, kita Ibu Ayu, apakah sudah bisa connect kembali? Bentar. Halo, ada nggak? Ada. Oh, sorry. Iya. Maaf. Aduh. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Sinyalnya mungkin. Ada kah? Iya, ada Ibu Ayu. Sekarang? Aduh, Ada. mohon maaf ya. Ya Allah. Iya, mohon maaf. Aduh, sinyal dari saya mungkin ya. Iya, itu tadi gangguan teknis dari saya gitu. Mohon maaf semuanya. Tadi sudah memperkenalkan narasumber kita ya, yang kedua narasumber kita. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, materi webinar kali ini, itu kita akan mempersilahkan gitu ya di sini, mempersilahkan ketua pelaksana webinar kali ini, Bapak Irwan, ya, selaku koordinator guru penggerak angkatan 2. Sebelumnya mohon maaf, mungkin Ibu Kabid SD, Ibu Irma tidak hadir kali ini karena ada kepentingan seperti itu. Makanya sekarang langsung saja kita dari koordinator guru penggerak angkatan 2 yaitu Bapak Irwan Priansyah. Mangga Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Saya terdengar ya suaranya ya? Aman Pak, aman. Terdengar Pak, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu, Bapak, Guru hebat semua ya, pada hari ini kita berkesempatan berkumpul, ya, bergabung di saluran ini, ya, di Zoom meeting ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kerodannya kita bisa berkumpul pada hari ini, dan juga kita masih diberikan nikmat sehat. Ibu Bapak, saya langsung saja untuk menyampaikan bukan sambutan, ini pengantar dari kegiatan, karena sebetulnya Ibu dan Bapak, kegiatan webinar series ini merupakan rangkaian dari program kerja kami guru penggerak Kabupaten Majalengka, khususnya kami guru penggerak angkatan 2, yang ini sudah merupakan program rutin tahunan. Nah, hanya di tahun kemarin kita melaksanakannya secara luring. Nah, tahun ini kita mencoba sesuatu yang baru, kita menggunakannya secara daring. Dan kami membuat 4 series itu maksudnya agar semua jenjang terwadahi. Karena setiap series itu sasaran pesertanya sudah jelas. Kemarin yang hari Selasa itu dimulai dengan tahapan untuk jenjang SMP. Hari ini tanggal 15 kita mulai dengan jenjang SD. Nanti di minggu depan itu jenjang TK dan ditutup tanggal 22 Juli itu dengan jenjang SMA SMK. Dengan sasaran peserta yang sudah jelas. Jadi sengaja dibuat 4 jenjang. Kemudian juga kegiatan ini di setiap seriesnya atau di setiap sesi webinarnya kami membatasi 100 orang peserta. Nah, kenapa seperti itu? Itu karena nanti berkaitan dengan sertifikat yang harus kami terbitkan juga. Ya.
karena kalau terlalu banyak tidak dibatasi juga link Zoom-nya kan harus yang khusus. Pada itu karena informasi juga ya ini Ibu dan Bapak semua untuk peserta, kegiatan ini gratis, tidak berbayar, free. Jadi kami menyediakan fasilitas ini mulai dari link Zoom-nya, kemudian sampai nanti sertifikat yang harus dikeluarkan itu tidak berbayar. Dan rencananya nanti sertifikatnya itu dalam bentuk sertifikat, sehingga Ibu dan Bapak peserta nanti tinggal mengikutinya secara online. Jadi setiap series dibatasi 100 peserta. Karena kemarin untuk SD sempat bukan protes, mungkin ya sempat banyak yang usul, baru 10 menit dibuka langsung penuh pendaftarannya. Banyak yang berminat. Bagaimana ini? Ya nanti kita buat lagi gitu ya. Kenapa? Karena kami sekarang ada keterbatasan, biar terarah, biar tertib, biar mudah untuk mengaturnya, maka kami batasi 100 peserta. Sama untuk semua jenjang. Nah, yang berikutnya, kegiatan ini insya Allah akan terus dilaksanakan ya, kegiatan berbagi praktik main ini. Karena ini merupakan kewajiban kami sebagai guru penggerak di Kabupaten Majalengka untuk menginspirasi rekan-rekan semua agar terus mau mengembangkan diri, terus mau belajar, meningkatkan kapasitas masing-masing. Ya, apalagi sekarang kalau melihat dinamika perubahan dalam pendidikan itu begitu sangat cepat. Ya, kalau kita tidak mau belajar, kita terus menutup diri dan menganggap bahwa selama ini apa yang saya tahu itu sudah lebih dari cukup, sehingga saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi dan yang akan menghambat. Kemudian tadi betul dikatakan oleh Wahyu sebagai host ya, sedianya kegiatan ini dibuka oleh Ibu Kabin SD, Ibu Irma. Cuma semalam sudah konfirmasi ke saya, beliau ada kegiatan dinas luar sampai hari Jumat, tidak memungkinkan untuk sambutan di pembukaan dan mendelegasikannya kepada saya. Mudah-mudahan nanti Ibu dan Bapak bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, penuh antusias. Silakan boleh bertanya dengan narasumber kita yang hebat ini, Ibu yang sehingga apa yang disampaikan itu menjadi sebuah motivasi berikutnya bagi Ibu dan Bapak. Karena ini juga ada kaitannya dengan IKF dan AKF. Ya. Webinar ini didasari dari bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi IKF di tahun ajaran yang baru. Kemudian juga AKF, ya, karena dikaitkan dengan literasi dan numerasi. Kalau dilihat dari tema webinarnya itu kan literasi dan numerasi. Jadi mempersiapkan diri untuk menyongsong menghadapi IKF dan AKF. Nah, selain itu mungkin yang saya harapkan dari Ibu Bapak semua sebagai peserta nanti di akhir, setelah Ibu Bapak mengikuti kegiatan webinar ini, Ibu Bapak akan tergerak atau terinspirasi, termotivasi untuk membentuk komunitas belajar di sekolahnya masing-masing. Dan komunitas belajar ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang ada di sekolah Ibu Bapak semua. Itu harapan saya dari kegiatan webinar ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan. Dan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar series kedua dari guru penggerak ini saya buka. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Pak Irwan. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan bisa terwujud ya Pak ya. Terus kita juga selaku guru di sini mungkin bisa terus berinovasi demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Majalengka, seperti itu. Nah, setelah ini tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita langsung saja untuk masuk ke materi webinar kali ini yang akan disampaikan oleh narasumber pertama ya. Narasumber pertama yaitu oleh
Ibu Yani Mulyani MPD. Nah, mana Ibu Yani Mulyani MPD? Silakan. Halo Bu Ayu, selamat Ya, siang. selamat siang Ibu. Mangga diisi untuk materinya. Mungkin nanti waktunya 20 menit untuk materi dan 10 menit untuk yang jawab. Seperti itu ya Bu ya. Berarti saya Iya. punya waktu 30 menit ya Bu Ayu. Iya, betul sekali. Mangga, saya serahkan Wilujeng Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Ayu Triwahyuni selaku moderator di acara kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman guru yang sudah hadir secara virtual. Selamat datang di webinar series berbagi praktik baik literasi dan numerasi guru penggerak. Kalau boleh, saya minta semangat paginya dengan melambaikan tangan. Halo. Iya, terima kasih yang sudah mau merespon. Izin share screen ya Bu Ayu. Mangga Ibu silahkan. Sudah ada ya. Ya, baik. Hari ini bersama saya Yani Mulyani akan sharing, lebih kepada sharing di sini bersama Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan virtual dengan tema menumbuhkan literasi dan numerasi di tingkat dasar. Tadi sebenarnya kenalan sih udah sama Bu Ayu ya. Hanya kalau tak kenal maka tak sayang. Riwayat pendidikan saya double degree di sini. Saya yang bahasa Inggris dan PGSD, nggak ada yang nggak kepake ilmu itu. Bu Ayu dan teman-teman yang bahasa Inggris saya gunakan untuk membuka lembaga kursus bahasa Inggris, dan PGSD-nya saya gunakan untuk mengajar di SDN Buah Kapas. Kemudian PPG-PGSD ini terakhir secara luring di tahun 2019 belum datangnya pandemi COVID yang pada akhirnya PPG ini polanya berubah menjadi full daring, dan saya juga berkesempatan untuk mendapatkan magister di manajemen pendidikan dan pendidikan guru penggerak angkatan 6 bersama teman-teman guru hebat di Kabupaten Majalengka ini. Kemudian selanjutnya pengalaman bekerja saya seperti tadi Bu Ayu bilang, saya pernah bekerja di 95,6 RJFM semakin menggoda, itu di Raja Galuh Bu Ayu. Tahun 2004 sampai 2009 itu saya dari sekolah SMA sudah bekerja. Lagu yang dibawainnya lagu India, lagu Malaysia, apa aja pokoknya Bu Ayu. Kemudian juga buat teman-teman guru yang pengen kursus atau bimbel anaknya bahasa Inggris bisa di LKP saya lokasi. Jadi sambil promosi nih Bu Ayu di Desa Lewilajaya Kecamatan Sindangwangi. Kemudian 2 tahun berikutnya saya menyelenggarakan TK Al-Busaina dan sekarang sudah tahun ke-5. Saya guru honor di SDN Buah Kapas dari 2006. Dan diberikan P3K di tahun 2021 masih di SDN Buah Kapas. Pengajar praktik dengan teman-teman termasuk dengan Pak Ketua ini Pak Irwan. Kemudian yang terbaru adalah NSBPBIKM. Seperti itu Bu Ayu. Banyak sebenarnya di sini yang lebih pengalamannya lebih banyak dari saya gitu ya Bu Ayu. Ini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kesepakatan kelas, atau sekarang lebih dikenal dengan keyakinan kelas. Di sini saya sudah membuat, tapi barangkali ada masukan boleh on cam selagi memang memungkinkan. Drink yes, but no food. Permission, barangkali mau angkat telepon boleh silahkan, saling menghargai, dan kalau misalkan ada yang ditambahkan boleh, tapi sepertinya kita sepakati saja ya. Nah ini, saya akan menyampaikan oleh-oleh. Sebenarnya oleh-oleh ini banyak. Di akhir 2022 ini saya mengikuti BIMTEK Transisi PAUD SD yang di dalamnya terdapat modul literasi dan numerasi. Dan ternyata banyak sekali miskonsepsi yang terjadi terkait literasi dan numerasi ini. Saya mau Bapak Ibu guru yang ada di room ini memberikan respon tepat atau tidak tepat terhadap pernyataan yang akan saya sampaikan.
Untuk miskonsepsi literasi, saya hanya mengambil satu, dan untuk miskonsepsi numerasinya juga hanya mengambil satu dari banyak miskonsepsi. Bapak Ibu boleh menuliskan di room chat, tepat atau tidak tepat untuk pernyataan belajar membaca ini dimulai dari menghafal huruf A sampai Z. Tepat atau tidak tepat? Boleh saya menunggu jawabannya di room chat. Tepat atau tidak tepat? Bahwa belajar membaca dimulai dari menghafal huruf A sampai Z. Oh, ada Pak Kepala, ada Pak Edu, tidak tepat. Bu Ika Nurkasih, tidak tepat. Ada Bu Ella Husnaini, tidak tepat. Bu Sukmawati, tidak tepat, tidak tepat, tidak tepat. Bu Lita Mirnawati, Bu Lita juga, ini rekan NSBPB, tidak tepat ya. Oke, jawabannya adalah, halo, kenapa tidak pindah ya? Ya, tidak tepat. Membaca adalah proses yang bertahap, mulai dari kemampuan membedakan bunyi, membunyikan lambang yang berupa gambar dan aksara. Oleh karena itu, pengucapan yang tepat akan membantu anak melafalkan lambang, baik itu berupa gambar atau huruf yang ditemuinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses anak belajar membaca itu sebelum anak mengenal huruf A sampai Z. Dan saya ingin berbagi apa yang sudah saya lakukan, walaupun saya tidak tahu betul waktu itu mengapa saya melakukan hal yang demikian di tahun 2012. Waktu itu medianya masih terbatas di Facebook ya, info-info yang saya dapatkan itu melalui Facebook. Tidak lebih banyak membaca sekarang itu, lebih banyak membaca itu sekarang. Kalau dulu itu hanya berdasarkan orang yang sharing di Facebook. Waktu itu anak saya masih berusia kurang lebih 8 bulanan, dan ini saya membelikan kartu-kartu seperti ini. Ini dibeli di tahun 2012. Seperti ini masih ada, dan sekarang terpakai untuk adiknya. Waktu itu saya hanya mengetahui dari artikel yang saya baca itu, anak-anak selain di dalam kandungan ketika masih janin, ketika mereka lahir ke dunia juga itu bisa dikenalkan bunyi lambang seperti ini. Ini tulisannya Tawo, ini gambarnya. Walaupun kita tidak mendapatkan feedback dari anak langsung mengikuti karena memang umurnya dari 8 bulan, tetapi mereka punya memori seperti itu. Dan bahkan dari janin pun, mungkin banyak penelitiannya yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu ini adalah saya kutip dari worldsky.com, dari umur janin 16 bulan itu sudah bisa mendengar detak jantung ibunya dan suara ibunya. Namun untuk merespon itu baru di usia kandungan, janinnya itu di 23 minggu dengan menendang, kemudian melompat-lompat secara aktif dalam perut ibu. Yang di sini sudah merasakannya, pasti momen-momen itu adalah momen-momen yang sangat luar biasa, karena memang tidak terulang jika kita tidak ingin memiliki anak lagi. Itu luar biasa sekali pengalaman kita sebagai seorang ibu. Bahkan dari anak masih dalam perut pun kita sudah sering mengajaknya mengobrol. Jadi ketika saya sekarang menghadapi anak-anak yang kurang berbicara dan lain-lain, ya mungkin memang lingkungannya tidak memberikan stimulus untuk mengobrol dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya untuk miskonsepsi numerasi. Saya mau Bapak Ibu menuliskan mitos atau fakta bahwa numerasi atau matematika hanya dapat dikuasai oleh anak cerdas dengan gen matematika atau turun-menurun. Mitos atau fakta? Coba kita lihat mitos. Pak Edu, alhamdulillah selalu nomor 1 dan menyimak. Terima kasih sekali Pak Kepala, Ibu Ihat, Ibu Lita, Bu Santi Mutia, Bu Ian, Bu Ayutri. Ya, mari kita lihat.
dan susah pindah, Bu Ayu. Mitos. Karena minat dan pengetahuan matematika yang dibawa anak-anak ke sekolah itu berbeda. Karena pengalaman mereka yang berbeda-beda juga, bukan karena faktor biologis mereka. Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang dan pengalaman sebelumnya, memiliki potensi untuk belajar matematika. Saya tidak berbicara hal yang tidak saya ketahui dan hal yang jauh-jauh. Yang untuk yang ini, miskonsepsi yang ini adalah saya sendiri. I hate matematika. Saya tidak menyukai hal-hal yang berbau hitungan, boro-boro, mencari tahu dan lain-lain. Sudah mendengar saja, diserahinya saja, saya tidak mau. Kalau misalkan tentang berbau-bau pasti, rumus, menghitung, saya lebih suka eksplor apa yang saya pahami seperti itu. Nah, ayahnya anak saya tidak suka matematika, tetapi berbeda dengan anak saya yang sangat berminat kepada matematika. Hal ini mungkin kan kalau di rumah tidak ada stimulus sama sekali yang untuk agar anak saya ini menyukai matematika. Tidak ada kalau untuk di rumah. Mungkin di sekolahnya guru matematikanya menyenangkan, ataupun juga karena sekarang anak-anak tidak lepas dari gadget, mungkin dia main game yang hitung-hitungan atau apa saja, sehingga sekarang anak saya itu sangat menyukai matematika, terlihat dengan jika ada pelajaran matematika itu dia memberikan waktu yang lebih atau perhatian yang lebih tanpa disuruh dia belajar, kemudian mencari sendiri, beda untuk mata pelajaran lain yang mungkin anak saya tidak sukai, seperti itu. Jadi kita tidak boleh ke anak-anak kita, kamu mah bodoh matematikanya dan lain-lain, mungkin karena kurang stimulus saja. Nah, kita langsung masuk saja ke materi. Bukan materi apa ya, kalau materi lebih kepada sharing gitu. Nah, ini literasi. Sebelumnya juga sebelum implementasi kurikulum Merdeka ini, kita sebenarnya sudah sering mendengar literasi dan numerasi. Cuman di AKM, kemudian juga ini